Sama-sama. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, di mana pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, biar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Marbun Engkau urapi ya Tuhan, supaya bisa kami pahami, mengerti. Engkau untuk bungkus kami, berkatilah keluarga besar kami Singa Yuda, terutama juga yang sudah ikut Zoom, dan terlebih juga saudara-saudara kami yang masih belum ikut Zoom. Kami memudahkan juga Tuhan orang-orang kudus seperti Pak Dharma Perbaikan dan Pak David Kurnia. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Silakan Pak Arjon, saya silakan untuk waktunya. Haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. 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 Ya, sampai bertemu kembali di Zoom kita. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat kita semua. Apabila minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang membasuh kaki yang kotor, ya, karena kita semua manusia tidak luput dari dosa, karena kita berada di tengah-tengah dunia, bumi yang sudah dikutuk. Itu sebabnya kita memerlukan pengudusan hari demi hari dari Tuhan, karena tidak ada di antara kita satupun yang sempurna. Nah, hari ini kita belajar tentang kehidupan manusia tebusan. Kita adalah manusia yang sudah ditebus. Kalau kita belajar melihat ke belakang tentang dosa yang kedua yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya, yaitu melanggar perintah Tuhan, karena dosa pertama itu terjadi di surga, ya, kita sama-sama tahu, yaitu oleh si Lucifer yang melakukan kecurangan. Dia ingin disembah, dia ingin dipuji seperti Allah, sehingga dia dijatuhkan, dicampakkan ke bumi, dan dia berkuasa di atas bumi. Nah, ketika manusia diciptakan Tuhan, iblis ini atau Lucifer ini atau setan ini menggoda manusia, dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Itulah dosa yang kedua yang terjadi. Ketika itu terjadi, maka sama-sama kita tahu bahwa Tuhan mengutuk, ya, mengutuk tanah yang sudah diciptakan, dan Tuhan berkata akan berjerih lelah, ya, manusia itu untuk mencari nafkahnya. Jadi artinya sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu tidak lagi segambar dengan Tuhan. Hakikat Tuhan sudah rusak dalam diri manusia, sehingga manusia itu harus berjerih lelah untuk mencari sesuap nasi, ya, segenggam berlian, atau kebutuhan untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi kita melihat proses selanjutnya, ya, setelah manusia terus berbuat dosa, ya, sampai kepada titik di mana Allah menyesal menjadikan manusia itu. Kita sama-sama tahu dalam Kejadian pasal 6, ya, di mana terjadi dosa yang dilakukan oleh anak-anak Allah dan anak-anak manusia, dan melahirkan generasi-generasi raksasa, di mana mereka tidak berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan memusnahkan, ya, dan tinggal hanya Nuh. Nah, kembali setelah Nuh, ya, dan generasinya masih juga melakukan kekejian di mata Tuhan, masih juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa dia tidak akan lagi mendatangkan air bah
Walaupun manusia itu tetap jatuh dalam dosa, dia sudah berjanji tidak akan memusnahkan lagi. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu? Kita tahu Tuhan mencari seseorang dari antara begitu banyak manusia pada zaman itu, yaitu Abraham, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bapak leluhur orang percaya. Dan kita tahu dari keturunan Abrahamlah ditemukan yaitu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar bahwa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan jadikan sebagai suatu contoh umat tebusan Tuhan, sebagai suatu contoh jemaatnya Tuhan di dalam perjanjian lama. Demikian halnya kita, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam era perjanjian baru, saya dan saudara adalah contoh manusia-manusia tebusan Tuhan. Artinya apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu di bawah pengendalian daripada dosa. Manusia itu dikendalikan oleh dosa. Maka tuan daripada manusia itu adalah dosa. Artinya apa? Dia tunduk dan taat kepada yang namanya keinginan dosa. Nah, itu sebabnya kita di dalam perjanjian baru, ya, kita ditebus dengan darah Yesus. Di dalam perjanjian lama kita melihat bangsa Israel ditebus keluar dari bangsa Mesir, ya, menuju kepada ke tanah Kanaan. Tetapi di situ ada suatu cerita yang kita lihat, ya, kalau boleh dikatakan dari kacamata manusia seolah-olah gagal bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan rencananya tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya diteruskan di dalam pola perjanjian baru. Satu-satunya cara Tuhan karena kasihnya kepada kita manusia, maka diberikanlah anaknya yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa, saudaraku? Untuk menebus manusia dari dosa. Untuk menebus manusia karena manusia itu sudah terjual, saudara, ya, kepada yang namanya dosa. Sehingga ketika manusia itu ditebus, ya, jadi Tuhan Yesus tidak pernah menebus dosa manusia. Tetapi yang benar adalah Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa. Sehingga manusia itu bukan lagi milik dosa. Manusia itu tidak lagi diikat dosa. Tetapi manusia itu menjadi milik Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, hal ini jelas dikatakan. 1 Petrus 1 ayat 18 saya akan bacakan buat kita. Dikatakan firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya katakan tadi, maka manusia itu dibawa kendali dosa. Maka manusia itu diikat oleh dosa. Maka sesungguhnya tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan bagi mereka yang masih terikat di dalam dosa. Tuhan mereka adalah dosa. Yang mereka maui adalah dosa. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Allah yang kasih. Dia mengorbankan anaknya. Anak yang dia kasih untuk apa? Untuk supaya kita yang tadi sudah terjual kepada dosa, itu boleh ditebus, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita sudah sering mendengarkan firman ini.
kata-kata ini bahwa manusia ditebus dari dosa. Tetapi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan dan praktek sehari-hari? Kalau memang kita betul-betul memahami makna daripada firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang berkata di dalam Matius 6 ayat 31 ini perlu kita bahas, perlu kita pertanyakan seperti apa firman ini digenapi dalam hidup kita. Dikatakan di situ di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, apa korelasinya firman ini dengan bahwa kita sudah ditebus dari dosa menjadi milik Tuhan? Korelasinya, Bapak Ibu Saudara, adalah ya, sesungguhnya orang yang sudah ditebus itu menjadi milik Kristus. Jadi kita ini bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik si setan, bukan lagi milik si mamon, ya. Tetapi kita menjadi milik Kristus. Nah, pemahaman saudara, kalau saudara sudah menjadi miliknya, taruhlah presiden saja lah dulu kita bilang, ya. Gimana kira-kira hidup saudara? Tenang. Pasti mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Iya kan? Tidak lagi seperti sekarang ini. Mungkin dibeli mobil baru, dibeli rumah baru, ya. Dibeli bahkan satu pulau. Itu masih milik presiden. Itu masih milik orang dunia, ciptaan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara milik Kristus. Bisa nggak saudara pahami? Jika saudara sudah ditebus dan saudara menjadi milik Kristus, perlukah khawatir? Perlukah bertanya-tanya apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai? Bukankah itu sudah disediakan oleh Bapak kita? Amin. Jadi kalau saya dan saudara sudah ditebus, maka sesungguhnya orang-orang tebusan itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang jasmani dalam hidupnya. Nah, ini suatu pemahaman yang sangat-sangat luar biasa yang saya dapatkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Oh, mungkin masa-masa dulu saya khawatir dalam hidup. Anak-anakku nanti jadi apa? Sekolah mereka seperti apa? Hal-hal yang lahiriah yang saya pikirkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu. Lakukanlah keinginan-keinginan roh, bukan keinginan daging. Jadi manusia tebusan Tuhan adalah manusia yang tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang sudah ditebus tidak lagi menjadi manusia yang khawatir akan hidupnya. Jadi contoh yang diberikan Tuhan bangsa Israel di perjanjian lama, Bapak Ibu. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, apakah sesungguhnya yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka tidak bekerja sebagai tukang sepatu atau sebagai pengusaha. Mereka hanya hidup dari pimpinan Tuhan. Mereka pasti tidak berkata, apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum. Karena apa? Disediakan Tuhan semuanya. Amen. Disediakan mana.
Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita lihat mereka tetap bersungut-sungut, mereka tetap tidak setia. Itu sebabnya tadi saya bawa kembali ke dalam perjanjian baru supaya kita paham, saudara. Ya, kegagalan menurut versi tanda kutip yang terjadi menjadi sebuah pelajaran untuk manusia-manusia di era perjanjian baru, yaitu manusia-manusia tebusan, supaya tidak terjadi lagi seperti yang dialami mereka ketika mereka sudah menjadi milik Kristus, ketika mereka sudah ditebus dari Mesir. Mereka masih terikat dengan kehidupan lama. Mereka masih mencintai Mesir. Pernah saya katakan bahwa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya dibutuhkan satu orang, yaitu Musa dan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi membawa keluar kehidupan Mesir dari kehidupan bangsa Israel butuh waktu yang cukup panjang. Jadi butuh proses, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi di dalam era kita, perjanjian baru, orang-orang tebusan Tuhan, kita harus memahami arti daripada tebusan itu. Jadi kita sudah menjadi milik Tuhan. Sadarkah saudara bahwa kita ini milik Tuhan? Kalau kita sadar kita milik Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, nggak perlu lagi kita khawatir dalam hidup ini. Iya apa iya? Perlu khawatir kalau kita milik Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada karya penebusan Kristus yang telah menjadikan milik Kristus, yang menjadikan kita menjadi milik Kristus. Nah, apa yang ingin saya sampaikan daripada pelajaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara? Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Kita tidak perlu takut akan hidup ini. Sebab apa? Sebab kita milik Kristus. Dia sudah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Hal itu bisa kita lihat juga, Bapak Ibu saudara, pola kehidupan sebagai orang-orang dalam perjanjian baru. Coba kita buka Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai 12. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu bukanlah cara hidup seseorang, ya, berdasarkan hukum atau peraturan. Sekalipun kelihatannya seperti hukum atau peraturan yang tertulis dalam Alkitab, tetapi adalah corak atau gaya hidup sebagai milik Tuhan. Berbicara milik Tuhan, itu artinya kita ini adalah hamba Tuhan. Berbicara hamba Tuhan, kita ini adalah budak Tuhan. Berbicara budak Tuhan, kita ini tidak berhak atas diri kita. Coba pembantu-pembantu yang rumah tangga kita contohkan. Apa mereka berhak atas diri mereka? Mereka tunduk dan taat kepada perintah majikan. Bagaimana dengan kita, orang yang sudah ditebus? Kita berkata kita hamba. Apakah kita taat dan tunduk kepada perintah daripada Tuhan? Nah, sesungguhnya yang harus kita jalankan adalah kita taat, kita tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Sebab perintah-perintah Tuhan itu bukan lagi dituliskan di dalam loh batu seperti yang disampaikan kepada Musa. Tetapi seperti apa? Mari kita baca, Bapak Ibu. Ibrani 8, 10 sampai 12. Saya minta satu orang membaca. Ibrani 8 ayat 10. Ya, 8, 10 sampai 12. Ya, Ibrani 8. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Demikian. Amin. Nah, jelas sekali firman Tuhan ini berkata, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa firman Tuhan itu tidak lagi ditulis di dalam loh batu. Itu zaman perjanjian lama. Tetapi di sini jelas dikatakan, demikianlah firman Tuhan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu, dengan kaum Israel. Waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Bukan lagi aku akan menuliskan hukumku di batu. Tetapi dikatakan di sini, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi hukum Tuhan itu, saudaraku, sudah ditaruh di dalam akal budi kita sebagai umat tebusan Tuhan. Amin. Amin. Hukum Tuhan itu, saudaraku, sudah dituliskan di dalam hati saya dan hati saudara. Nah, jadi kalau hukum Tuhan itu sudah dituliskan dalam hati saya dan saudara, selanjutnya apa? Tugas kita adalah melakukan hukum itu yang sudah dituliskan dalam hati saudara. Maka sebenarnya tidak mungkin ada orang perjanjian lama, perjanjian baru, orang tebusan yang tidak tahu akan kehendak Tuhan. Makanya ketika saya baca ini, pelajari ini, saya merenung. Bukankah saya selalu minta, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidup? Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidup? Tuhan ingatkan, aku sudah taruh di dalam hatimu. Aku sudah taruh di dalam akal budimu. Saya merenungkan firman ini. Dan apa yang saya dapatkan, saudara? Duduk diam, merenung, serahkan hidup sama Tuhan, maka firman yang sudah ditaruh dalam akal budimu, yang sudah dituliskan dalam hatimu, akan berbicara. Inilah yang disebutkan, kita akan menemukan rema dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi semua hukum atau semua kehendak Tuhan itu sudah ditaruh dalam akal budi. Berarti kehendak Tuhan sudah berada di dalam akal budi orang percaya. Kehendak Tuhan sudah berada di dalam hati saya dan saudara sebagai orang tebusan Tuhan. Semua hukum atau semua kehendak Tuhan itu juga sudah dicantumkan di dalam hati. Maka hal ini berfungsi sebagai suatu gaya hidup kekristenan kita, kekuatan hidup kita untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Maka dengan penjelasan firman Tuhan ini, saya berharap buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam grup Sinai Yehuda ini, untuk memahami bahwa kita tebusan Tuhan ini sudah menjadi milik Tuhan, maka kita tidak perlu lagi khawatir dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab Tuhan akan melindungi kita. Tentang makanan dan minuman, itu Tuhan sudah sediakan. Sudah saya katakan tadi contoh orang Israel. Mereka tidak bekerja, tapi Tuhan siapkan semua. Tetapi ini bukan berarti artinya pola pikir kita menjadi, wah udah kita tinggal diam saja. Pak Marbun bilang orang tebusan Tuhan itu nggak perlu bekerja, bukan? Ya. Artinya bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak perlu. Nah, kemudian satu hal lagi, saudaraku, yang perlu kita pahami, kita mengerti sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai milik Kristus di dalam kehidupan kita. Karena seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, yang itu berbicara tentang keinginan daging dan keinginan roh. Kita berkata, wah saya masih hidup dalam dunia.
masih menginjakkan kaki di tanah yang sudah dikutuk, maka keinginan-keinginan daging itu masih bergejolak. Maka apa kata firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 24? Coba saudara baca. Nah, firman Tuhan ini berlaku bagi saudara dan saya sebagai orang tebusan, sebagai orang yang sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Galatia 5 ayat 24. Satu orang membaca. Silakan kalau ada yang mau membaca yang sudah mendapatkan Galatia 5. Silakan yang di Zoom. Kalau kita hidup ayat berapa, Pak? Ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Orang siapa yang menjadi Kristus Yesus, dia telah menyatukan daging dengan segala nafsu dan keinginan. Oleh Roh Kresek-kresek ya handphoneku ya. Jelas suaranya. Sudah jelas suaranya. Suara saya jelas enggak, Bapak Ibu? Jelas lain. Ya, soalnya di sini hujan. Ya, saya bacakan kembali ya, Bapak Ibu. Silakan. Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, tadi saya sudah katakan di depan, saya dan saudara adalah milik Kristus. Amin. Amin. Sebab apa? Sebab kita sudah ditebus. Ya. Kita sudah ditebus. Itu artinya kita milik Kristus. Bukan lagi milik dosa. Bukan lagi diikat oleh dosa. Sudah ditebus. Ya. Itu kita pegang. Kita adalah milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi kita sebagai milik Kristus, saudara, firman Tuhan berkata, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus itu sudah menyalibkan hawa nafsunya dengan segala cita-cita dan keinginannya. Wow. Cita-cita dan keinginan. Manusia pasti memiliki cita-cita dan keinginan. Amin. Mau jadi ini, dan ini. Banyak cita-cita dan keinginan. Tetapi firman yang berkata, orang yang mengatakan dirinya milik Kristus, ya, itu sudah menyalibkan dirinya dengan hawa nafsu dan segala cita-cita dan keinginan. Tetapi yang jadi adalah keinginan Tuhan. Yang jadi adalah rencana Tuhan. Karena saya percaya keinginan saya, cita-cita saya, dan cita-cita saudara, ya, dibandingkan keinginan dan cita-cita Tuhan dalam hidup saudara, itu jauh lebih besar, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat keinginan dan rencana cita-cita Tuhan itu dalam hidup saudara dibandingkan dengan keinginan saudara. Jadi untuk apa saya mempertahankan keinginan saya? Untuk apa saya menonjolkan nafsu saya? Sementara firman ini, ya, yang sudah ditaruh dalam loh hati saya mengatakan bahwa keinginan cita-cita Tuhan itu jauh lebih besar di dalam kehidupan saya. Kenapa saya lagi harus hidup di dalam keinginan daging? Kenapa lagi saya harus hidup di dalam cita-cita yang hanya mementingkan keangkuhan, yang akan mementingkan supaya saya dipuji orang, supaya saya dianggap orang? Itu tidak berguna lagi, Bapak Ibu sekalian. Maka jelas-jelas manusia yang sudah ditebus itu tidak memikirkan lagi keinginan-keinginan dirinya. Nah, maka pola kehidupan Yesus, saudaraku, itu yang harus kita tiru. Saudara coba pelajari kehidupan Yesus. Seperti apa ketika dia ada?
Apakah Tuhan Yesus pernah memikirkan dirinya? Dia selalu berkata. Sedangkan apa yang diperkatakan dia, apa yang dilakukan dia, itu bukan berasal dari dia, tetapi Tuhan Allah yang memberikan perintah kepada dia dan untuk dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya saya dan saudara sebagai umat tebusan harus meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Tuhan Yesus pola kehidupan kita. Tuhan Yesus yang harus kita praktekkan kehidupannya dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jika ini terjadi dalam hidup kita, saya percaya, apalagi pada saat-saat akhir ini, ketika berita-berita yang menghebohkan, ketika media-media memblow up semua berita-berita ketakutan, maka saya dan saudara tidak terjebak lagi di dalam hal itu. Amin. Haleluya. Amin. Sebab saya dan saudara menyadari kita milik Kristus. Maka kalau menurut saya, hentikanlah omongan-omongan. Kita mau lari kemana? Kita mau bikin tempat di mana? Saudara milik Kristus kok. Apakah saudara masih meragukan bahwa saudara milik Kristus? Kalau saudara milik Kristus, ngapain harus stok sekian beras, stok sekian ini? Kalau hal itu yang terjadi, ngapain firman Tuhan berkata, apa yang kamu makan, cukupkanlah makanan kami hari ini. Kan itu diajarkan, bukan dikatakan cukupkan makanan kami untuk besok juga. Contoh bangsa Israel, mana diberikan untuk hari itu, kalau untuk besok itu udah basi, gak lagi dipakai. Ini adalah suatu contoh yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi cukupkan apa yang ada padamu untuk hari ini. Hari esok Tuhan yang menyediakan. Amin. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang ya silakan, bagi orang kita harus berhikmat. Nanti beras langka, ya kita belilah, kita stop. Ya kalau Tuhan berbicara demikian kepada saudara, silakan. Ya, karena masing-masing kita memiliki Tuhan memiliki cara sendiri kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan juga berbicara secara pribadi lepas pribadi apa yang Tuhan mau. Dan kalau Tuhan mengatakan, kamu pergi ke sana, itu mungkin cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi jangan dengan cara kita, jangan dengan cara pikir kita. Makanya kita gali terus firman Tuhan ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu keinginan daging? Saudara sudah tahu. Ya. Keinginan daging ini ya makan makanan yang enak-enak. Ya. Punya ini, punya itu. Itu nggak perlu lagi pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi duduk diam di kaki Tuhan. Itu yang kita perlukan. Menghidupkan hukum Tuhan yang sudah dituliskan dalam hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya nggak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan karena poinnya di situ, Bapak Ibu. Ya. Apakah kita masih menunggu seseorang? Pak David nggak ada di tempat ya? Lagi ada kegiatan lain. Oh, ya nggak apa-apa, perjamuan nanti saya inikan aja. Saya boleh, silakan. Kalau misalnya terlambat beliau ya, kita langsung nanti saya pimpin. Silakan lah, boleh. Ya. Kalau yang pimpin dua penutup boleh, silakan. Iya. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya yang ingin saya bagikan kepada saudara supaya kita mengerti, memahami bahwa kita ini manusia tebusan Tuhan. Setelah kita ditebus, kita menjadi miliknya Tuhan. Ketika kita menjadi miliknya Tuhan, maka kita bekerja seturut kehendak Tuhan. Bukan lagi menurut aturan kita sendiri, bukan lagi menurut mau-maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan,
itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Inilah sesungguhnya kekristenan. Inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Ya, cukup simpel Bapak Ibu. Tetapi mungkin melakukannya atau memahaminya perlu perenungan. Ya, kita merenung. Saya mendapatkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dan dari kesaksian itu saya menggali firman Tuhan ini dan mencoba menerapkannya, menyampaikannya kepada kita. Ada seorang hamba Tuhan yang tadinya dia tamatan dari luar negeri, dari Jerman sebagai seorang insinyur, ya, balik ke Indonesia. Dia bekerja di dunia sekuler dan punya banyak, ya, dicukupkanlah seperti itu. Tapi Tuhan panggil dia untuk melayani. Nah, Tuhan pakai dia luar biasa, ya, dengan cara-caranya Tuhan. Dan firman ini diterapkan dia dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan semua pekerjaannya, dan dia tidak lagi bekerja sama sekali, ya, tapi dia hidup di bawah pimpinan Tuhan. Firman ini diterapkan dalam hidup dia. Dan itu kesaksian yang luar biasa. Dan sampai detik ini Tuhan pelihara dia. Dan hambanya ini sekarang berada di Amerika. Di Amerika juga dia tidak bekerja, tetapi dia menjalankan firman Tuhan. Dia mempraktekkan firman ini bahwa saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saya adalah milik Kristus. Maka hidup matinya saya adalah tanggung jawab Tuhan. Itu yang dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka saya didorong untuk menyampaikan firman ini buat saya dan saudara, ya, untuk berbagi agar betul-betul firman Tuhan ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Kita memahami betul siapa diri kita, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Oh, bukan milik si antikris, Bapak Ibu. Saudara dan saya sudah dipilih. Mari kita sama-sama setia. Amin. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan. Oh, haleluya.